Telepon aku. Wah ini banjir nih reverb. Lu boleh cerita gak? Ini kaset nih, zaman gue siaran dulu bang. Zaman sekarang siapa yang memutar gue tanya. Tapi sekarang there is something very special karena siang hari ini nih gue nggak sendirian. Ini bakal ngobrol sama seorang penyanyi yang wah ini udah hits banget ya, udah lama banget. Yes baby, nanti bakal ada Sandy Canister. Yay! Alright. Apa kabar Bang Sandy, sehat? Alhamdulillah, kabarnya tetap keren dan bijaksana. Kalau baik udah pasti baik kan? Udah pasti baik. Udah paling baik. Karena kalau orang dalam kondisi yang nggak baik pasti Nggak mau sini dong, nggak bakal sini. Perjalanan gimana setelah turun gunung? Setelah turun gunung jadi kota banget ya sekarang. Iya benar. Seru tempatnya kota. Tempatnya kota. Penyiarnya desa nih. Selamat datang Bang Sandy. Sandy. Oh, spellingnya Sandy. Ya. Kalau Sandy Sondoro ada temen gue tuh. Bener, dia kebetulan nyanyi juga tuh. Penyanyi juga tuh. Kenalin dong. Ntar ya. Yang gue tahu cuma Sandy Canister. Oke. Kalau sekarang. Selamat datang kembali. Siap, terima kasih. The Hills Radio, yeah. Sandy Canister, it's been a long. Sejak mengeluarkan, gue sih sebenarnya agak bukan ketinggalan sih. Satu kesibukan saya sebagai penagihan. Dia kadang-kadang nggak sempet gitu. Terakhir itu ngeluarin single apa sih? Bang Sandy. Terakhir itu sebelum album apa ya? Yang masuk di album judulnya Sedih. Album atau single? Album. Nah, jadi beberapa single yang udah rilis itu di apa namanya gabungin jadi sekarang satu album. Oh sekarang satu album di album Hello ini. Oh ini album berapa? Maksud gue sebelum yang ini nih? Ya sebelum ini ada single-single. Oh album sih album Color Box. Color Box tuh ada Telepon Aku, ada Satu Cinta sama featuring Ari Lasso waktu itu, terus itu ada, tahun 2012 ya, udah lama juga. Iya, lama banget. Lama banget. 10 years ago ya, 10 tahun yang lalu ya. Dan kalau gue lihat sih seorang Sandy Canister ini tetap terlihat awet muda ya. Oh pasti, susuknya banyak bos. Waduh. Di mana-mana bos. Ya. Bahaya nanti ya kan, pada keluar semua. Tapi kan itu dia ya, mempertahankan eksistensi itu nggak gampang kan. Benar. Apalagi di tengah situasi sekarang tuh kayaknya. Ya gue nggak ngerti sih. Itu kemarin kan kita habis hari musik nasional. Nanti gue bakal nanya-nanya juga seputar harapan-harapan dari seorang Sandy Canister ya mengenai Hari Musik Nasional tuh harapannya apa kan macam-macam. Gue kemarin sempat nelpon ada pengamat musik, ya macam-macam lah gue telepon musisi juga, ada arranger juga. Debt collector lo telepon juga. Debt collector juga gitu. Gue telepon balik. Gitu. Kalau dia nelpon gue telepon balik. Gue video call langsung diblokir nomornya. Takut dia langsung. Nah ini gue ada press release udah pegang. Jadi di penghujung 2021, which is akhir tahun kemarin, ya seorang Sandy Canister akhirnya menjawab sendiri kerinduannya untuk kembali merilis album penuh setelah terakhir merilis album Color Box di tahun 2012. Ya, dan ini tergambar dengan merilis album bertajuk Hello. Kenapa Hello? Maksudnya itu kayak say hi, gue balik lagi gitu. Yes, Hello tuh kalau lihat di ininya tuh sapaan ringan lah. Oh, sapaan ringan. Ya, dan kayaknya emang harus disapa sih karena udah kelamaan. Sama momen kita hampir 2 tahun ini kan emang jarang ketemu. Kita berdua nih, momen kita berdua. Ya kita berdua. Terus teman-teman juga semua yang ngalamin kemarin pandemi kan. Ya kayak sapaan aja lah. Lo gimana? Sehat-sehat semua? Sehat-sehat ya. Masih waras gak? Masih waras gak ya? Jadi itu kayak penanda juga nih gue balik lagi nih. Ya. Gitu kayak gitu ya. Jadi ternyata gue masih ada nih, bisa bertahan gue. Masih dong. Kemarin tuh kan gila bang. Kemarin itu hampir semua lini kehidupan. Termasuk orang-orang panggung. Kenapa? Gue langsung sedih. Iya benar. Gue juga sedih bang. Bukan lu doang. Ini perlu gue ceritain masalah hidup gue selama pandemi. Jadi selama pandemi kemarin kan gila kan, dahsyat banget. Dan itu benar, impactnya tuh luar biasa gitu. Apalagi ke dunia panggung lah ya. Dunia hiburan lah, on air, off air gitu. Nah kira-kira lu sendiri waktu itu apa yang terjadi dengan lu bang? Jangan nangis bang, sabar. Gue produce maksudnya tetap di musik, produce. Justru malah pas awal pandemi tuh kalau rezeki lagi panen-panennya lah gitu. Jadi ada 5 project waktu itu. Tapi as a producer ya gue, as a producer. Jadi karena kan memang manggung pasti udah nggak bisa manggung, nggak bisa. Terus tapi
berkesenian di belakang layar tetap Masih gitu. Gue tetap. produce terus as a vocal director, jadi gue ngedirect penyanyi-penyanyi di studio gitu. Kalau misalnya pas mereka mau rilis album dan segala macam kan mereka pas rekaman itu gue direct mereka gitu. Nyanyinya begini terus diedit vokalnya dan segala macam. Jadi tetap alhamdulillah puji Tuhan apalagi itu. Tetap produktif ya. Tetap di musik. Gitu. Tetap di musik tetap ya. ada lah rezekinya. Benar-benar. Tetap ada rezekinya meskipun mungkin secara dibandingin sebelum pandemi ada perbedaan dong. Pasti Kerasa banget. Pasti. Terus cuma makin begitu awal pandemi terus makin kesini kan akhirnya ada platform baru kan, ada streaming terus. Nah itu lumayan aneh sih awal-awal ya. Biasa lu kan main depannya penonton atau depannya kru lah misalnya. Terus tiba-tiba ini depannya kamera gitu terus belakangnya hijau gitu kan. Hijau aneh-aneh juga. Ya itu sempat yang aduh. Sampai lu katanya bikin pantun, ijo nempel di dinding kata lu. Lanjut. Terus apa lagi? Udah. Jadi itu kayak shock sebenarnya ya. Ya kaget. Medianya kan berubah kan. Media berubah terus treatmentnya beda juga dong. Treatmentnya beda sampai akhirnya ya udah itu terbiasa dan setelah teman-teman kondisinya agak aman akhirnya mulai streaming kan dan sampai akhir tahun lalu tuh masih gitu jadi kayak apa namanya hybrid masih manggungnya ya beberapa tempat diundang terus hybrid ada penonton terus tetap ada Zoom dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Jadi bisa dibilang sih makin kesini karena udah makin melandai juga udah makin membaik juga emang ya. Sudah makin membaik, sudah mudah-mudahan udah bisa manggung lagi. Amin. Ya. Itu mah harapan jadwal kita sih udah ada. Bagi-bagi lah. Pas bisa puasa lah. Pengamanan lah gue lah bisa lah. Iya bisa. Bisa. Ini album Hello ini akan udah dirilis kali maksudnya ya. Januari 2022 isinya ada 9 lagu. Yes. 4 lagu baru, 5 lagu yang udah dirilis sebelumnya as a single. As single sebagai single. 4 lagu baru. Jagoannya adalah apa sih Bang hits singlenya apa utamanya? Yang sekarang ya Hello juga. Hello juga. Yeah. Oh itu yang bikin lu sendiri dong. Lu sendiri. Oke, bisa ceritain nggak proses kreatifnya? Apa yang ada di pikiran lu waktu itu akhirnya lu kan tadi lu udah bilang sih kayak say hello kayak ngungkapin semuanya baik-baik aja kan? Nih gue balik lagi nih gitu. Prosesnya gimana tuh? Kalau album sendiri tadinya judul albumnya bukan Hello tadinya. Tadinya gimana? Tadinya itu Hai. Salut Perempuan kan. Oh, Salut Perempuan. Karena ada satu lagu di album ini judulnya Salut Perempuan. Tapi terus begitu ini lagu terakhir yang akhirnya masuk album. Oh, ini malah gitu. Jadi ada yang satu gue ambil, gue cut, take out. Ini masukin. Dan momentumnya kayak pas aja gue judulnya Hello, terus judul albumnya Hello. Jadi pas ya. Ya, terus bikin lagunya biasalah dapat nada, terus tapi ada satu momentum yang akhirnya melengkapi lirik di ref lagu ini. Jadi pas ada kejadian-kejadian yang nggak mengenakan, terus ada pas waktu itu vibe ada banyak teman yang kangen. Terus cerita gue kangen banget ya sama cewek gue ini apa segala macam. Terus ada harapan, terus ada mimpi. Itu semua kayak jadi satu di momen itu gitu. Terus kayak iya sebenarnya kita masih bersyukur punya harapan, punya apa gitu dan ya harapannya kita bisa ketemu sama orang yang kita sayang gitu. Kalau misal lo kangen, kalau misal lo berharap bertemu, makanya di lirik lagu Hello tuh ada Hello kau di mana, aku di sini masih di tempat biasa menunggumu dan berharap engkau kembali. Aku rindu tak berdaya gitu. Aduh. Ya, tapi secara lirik sebenarnya ini universal ya. It's not only about boys and girls. Yes. It's not about love story, tapi juga tentang mungkin gua nggak relate-nya mungkin dengan kondisi yang ada juga mungkin ya. Jadi kayak gua kemarin tuh sempet kayak ngalamin harus isoman gitu. Bisa nggak sih sambung-sambungin ke situ? Lu S1, S2, S3 nih. S2 Pak, saya Pak. S2 loh. Pertama Pak, awal-awal pandemi Pak sama. Ya ampun. Yang gitu. Omikron. Bapak kena juga Pak? Enggak.
Nggak kena? Oh Lolos. berarti nanti kena. Loh? Jangan Oh gitu dong. ngancem sih. Nggak boleh dong. Jangan, selalu sehat dong. Sehat. Karena pastinya penikmat musik di Indonesia akan selalu menantikan karya-karya dari seorang Sandy Canister. Yes baby. Ini lagunya judulnya Hello, nanti aja kita puterinnya. Jadi biar penasaran gitu, pengen tahu. Dan akan main live dong. Main live pasti dong, harus dong. Gitar udah dipegang ya kan, luar biasa. Ini sebelumnya nih, sebelum gue pengen denger lagu di album ini, tapi jangan yang Hello dulu bang. Boleh. Ini aku mau tanya dulu nih, ini ada gila sih ini gila banget sih pas gue lihat. Anjir ini ada CD oke lah ya. Meskipun sekarang kan orang udah pakai Spotify segala macam gitu kan. Tapi kan bentuk-bentuk apresiasi kita terhadap musisi, khususnya musisi Indonesia, boy jangan keterlaluan lah ya. Tetap beli dong CD-nya. Nah ini juga ada kaset. Wah, lu boleh cerita gak? Ini kaset nih, zaman gue siaran dulu bang. Zaman sekarang siapa yang memutar gue tanya. Alasan lu apa? Gitu lu sampai memproduksi kaset juga. Kaset dan CD tuh yang gue lihat akhirnya sekarang jadi merchandise. Jadi merchandise. Tapi gini, udah banyak sekarang ada banyak komunitas, terus teman-teman yang emang yang anak-anak generasi 2000-an nih gitu. Anak-anak Gen Z gitu. Mereka dengerin kaset kok gitu walaupun nggak banyak. Lo baby boomer. Gen Z tuh dengerin kaset, cuman memang presentasinya nggak pokoknya nggak masif lah gitu. Tapi maksudnya gini, ada keunikan, ada keseruan, dan lu pasti akan ngerasain hal yang berbeda pada saat lu dengerin lagu tuh pakai kaset. Sensasinya bro. Iya. Bener gak sih? Itu bener tuh, lecek-lecek bunyi kelakak gitu tuh. Tiba-tiba kegulung. Ya, itu beda banget. Beda banget. Dan lu pada saat denger kaset ya keterbatasan untuk takes time lah gitu kalau lu mau cepetin lagunya. Jadi lu emang dari lagu ke satu, lagu kedua lu bener-bener bisa nikmatin mau nggak mau. Gitu. Hearing banget ya. Hearing banget. Even lu nggak suka lagunya ya udah lu cuekin atau lu cepetin gitu. Harus standby. Pada akhirnya ada kecintaan yang tertanam dan akhirnya lo memutuskan tuh kayak gue mesti dengerin semua deh. Kalau zaman sekarang kan track per track dong. Iya. Maksud gue artinya gampang nggak, CD aja kan bisa track per track. Lo tinggal tekan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Betul. Tapi kalau kaset tuh ya emang lo mesti. Ya kalaupun mau dicepetin tetap butuh waktu kan. Benar, takes time banget. Iya. Terus habis itu kelewatan. Butuh effort lebih. Iya. Sekarang kan dimudahkan nih semua orang ya. Tapi tetap jadi gue paketan lengkap lah. Maksudnya ada kaset, ada CD, nanti akan cetak juga vinyl. Terus ya sisanya digital, semua di platform digital udah ada lagu-lagu yang ada di album Hello. Spotify udah ada belum sih? Udah dong. Udah ya? Udah. Oke, kalau gitu nanti kita puterin juga. Harus dengerin dong. Nah ini Bang Sandi, kita mau dengerin lagu lo secara live boleh? Mungkin lo kira-kira yang mana nih yang kayaknya mesti diperdengarkan nih? Ada Hello Kau di mana? Ini lirik ini ya. Hello Kau di mana kondisi? Oke. Kira-kira lagu apa nih bang? Nah album kedua aja, Telepon Aku yuk. Boleh dong, Telepon Aku, yes. Ini dia Telepon Aku, Sandy Canister. Wow kamu sangat cantik, banyak mata melirik, tapi cuma bisa berbisik. Aku ingin kau tahu, aku suka padamu. Coba titip pesan untukmu. Telepon aku 7276 kali. Because aku nggak tahan lagi. Because aku nggak punya nyali, ada yang lain sedang memegang tanganmu erat. Kamu sudah mengerti pesan itu dariku, dan kau beri aku senyuman, beri aku isyarat. Aku sangat berharap untuk bicara lebih jauh. Telepon aku 7276 kali. Because aku gak tahan lagi.
Because aku gak punya nyali, ada yang lain sedang memegang tanganmu erat, yeah. Oh yeah, ada yang lain sedang memegang tanganmu erat. Sandy Canister, telepon aku. Telepon aku. Wah, ini banjir ya reverb. Enak banget lagunya, gila. Cek. It's been a long time, tahun 2012 ya? No, ini 2008. Oh 2008, udah ganti ya? Udah ganti. Enggak 2012 lagi Ya gue pengen lu salah aja. Oke kalau gitu, nanti kita ngobrol lagi Bang. Lo istirahat dulu, nanti kita akan ngebahas juga tentang album ini. Terus juga gue mau tanya-tanya juga. Karena di sini di album Hello ini ternyata seorang Sandy Canister juga pasti melibatkan teman-teman musisi yang lain. Dan musisi juga bukan musisi sembarangan. Ada Tohpati. Ada Mas Yes, betul. Ada siapa lagi Bang? Ada Pai juga satu lagu. Oh oke, Bang Pai. Gitar. Terus siapa lagi ya? Nadia Fatira. Oke, jadi banyak ya. Kita akan bahas nanti, tapi sebelumnya kita mau dengerin dulu lagu yang satu ini. Buat kamu yang pengen tanya-tanya, nanti aku kasih tahu nomor. Bentar. Kang Odi, bentar nih. Aku kasih tahu dulu buat The Healers. Yang mau kirim WA buat tanya boleh. Nanti pertanyaan yang kayaknya kelihatan dari ketikannya kayaknya orangnya butuh banget kita menangin. Oh iya dong. Jadi bukan pertanyaan yang bagus bukan? Ya kelihatannya butuh banget ya. Lagi butuh banget kita menangin nanti. Ya. Silakan nanti bisa kirim WA di The Hills Radio tentunya. Bentar, gue siapin dulu. Wah, Bang Sandy batuk-batuk nih. Jangan-jangan pengen minum. Oke, sebentar. Bang, tapi fans lu gimana? Masih keep in touch kan? Alhamdulillah ya. Nama fanbase apa sih Bang? Canesterian. Buat Canesterian yang pengen kirim WA buat tanya-tanya ke Sandy Canister, boleh banget ya. Nomor WA-nya adalah, iya sebentar, tunggu dulu. Oke. Di 0811 829 839. Once again, it's 0811 829 839. Kita akan bagiin ada 2 merchandise buat kamu ya. Jadi siap-siap kita akan kasih buat kamu nih The Healers ya. In the meantime, kita bakal dengerin dulu lagu yang satu ini. Radio Your Musical Lifestyle. Yang satu ini adalah single dari album Hello. Dan judulnya Hello. Tadinya mau diputar terakhir. Terakhirnya kita live aja. Itu yang sangat brilian sekali. Lu kan aku briliannya seperti brilian itu sama tengah gue. Oh, Sandy brilian. Benar juga. Ini kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Bang Sandy Canister yang hadir kembali di The Hills Radio. Nah itu The Hills Radio kan zaman belum ada gue waktu itu masih penarikan dia benar. Penarikan? Iya. Penarikan motor-motor. Iya benar. Kalau gue di jalan nggak kenal juga udah dekat. Iya sih. Lu pasti mikir mesti siapa ini? Matalan nih. Matalan. Tarik nih gue ini. Tapi gue pernah sedikit ya. Gue ada cerita di Tebet waktu itu. Di lampu merah. Di lampu merah Tebet. Sajo, oke. Terus tiba-tiba begitu mobil depan gue jalan, tiba-tiba motor langsung nyalip lu? Iya, depan gue. Gue kaget kan, kenapa nih orang gitu? Kaget dong lu. Terus buka kaca. Terus dia bilang, ini yang parkir dia. Enggak, lu siapa? Gue bilang gitu kan. Terus lu parkir, buka, lu salah orang lu. Oh, ampun dong, maaf, cabut lagi. Dia ada kesalahpahaman di situ. Gue kaget juga kan. Ternyata bapak lebih galak juga ya, nggak terima dong disalip-salip. Tegas aja ya, kita agak tegas aja. Benar-benar. Kalau untuk urusan itu boleh keras, tapi untuk urusan karya, seorang Sandy Canister dengan musikalitas yang luar biasa. Bang, lu selain main gitar, main apa lagi? Main gitar mungkin? Yang pasti gue nggak main cowok. Oh my god. Ya, main gitar. Belum kali itu maksudnya Bang. Oh, jangan ya. Melawan takdir. Temen itu senyum-senyum sih. Iya. Karena dia tahu. Saya nggak ada apa gitu. Oke. Semua instrumen nggak bisa. Tapi mostly yang paling lu kuasain banget gitar. Tapi kalau lu mengarranger ini gitar sama main hujan-hujanan. Main hujan-hujanan ya? Udah nggak main hujan-hujanan sih. Oh, lo harus cobain. Aku luntur gue. Bukan menjadi luntur.
Gue takutnya orang kata apa nih? Gitu. Kok tiba-tiba putih? Ya, kayak coklat yang dikunyah tuh, Ya, yang dimut, gitu. Tapi ngomong soal dimut nih, Ya. jadi Ya, gue ya aja ya. kita masih ngomongin tentang album Hello. Tadi kan hit single-nya Hello udah keluar. Gitu. Tapi kan ada lagu-lagu lain juga. Tadi sempat ngobrol bahwa ada musisi-musisi lain yang akhirnya terlibat untuk mengisi seperti di lagu Salut Perempuan dan juga Awalnya. Dua lagu ini menceritakan tentang apa dan lu yang bikin sendiri kalau melibatkan seorang lagunya gue bikin. Lu yang bikin. Nah, terus Salut Perempuan itu bareng Mas Topati. Waktu itu jadi produce bareng untuk aransemennya. Jadi lagu full dan momentumnya waktu itu pas rilis tuh pas hari ibu. Oh pas hari ibu, makanya dulu Salut Perempuan. Yes. Apa ya? Gue meng-capture bahwa sebenarnya kita ini cuma berdua kan sebenarnya, laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa ya konflik antara laki-laki dan perempuan, baik pasangan gitu, baik sahabat yang terus tiba-tiba salah satu ada yang suka terus jadi berantem gitu. Ya, gue jadi kayak meng-capture bahwa sebenarnya ini kayak pengakuan laki-laki sebagai seorang laki-laki bahwa ya gue respect gitu, gue salut sama perempuan gitu, karena ya kita lahir dari perempuan. Terus gue jadi lagu gitu dan kayak ada pesan sebenarnya bahwa harusnya tuh kita sebagai laki-laki memperlakukan perempuan seperti ini dengan semestinya. Ya, terus dan perempuan yang semestinya adalah harusnya di depan putusnya kamu yang indah, begitu indah, kamu yang indah, kamu yang lembut, itulah kamu gitu. Jadi sebenarnya sebagai seorang perempuan gitu, memang harus kayak gitu kan sebenarnya. Lo harus lembut, lo harus ya sayangnya tuh harus keluar gitu dalam sikap. Dan waktu gue bikin lirik itu gue kebayang kalau lagi kita di jalan melihat cabe-cabean gitu, yang sepertinya nggak mencerminkan perempuan gitu kan. Benar. Wah, gue ada gitu, maksudnya ya gini loh sebenarnya. Mohon maaf Pak, kenapa jadi cabe-cabean? Karena itu kan lu sering lihat, kita semua pasti sering lihat fenomena itu gitu kan. Iya juga sih Pak ya. Pipinya putih, lehernya enggak gitu. Pipinya putih nih. Pipinya putih, lehernya enggak. Merah. Ya, gitu. Lehernya merah. Maksudnya gua masih perhatian itu loh. Nah, oke, terus. Jadi ya lagu Salut Perempuan gua buat mewakili semua laki-laki ceritanya bahwa lu harus menghargai perempuan. Oke, respect ya. Iya, respect sama perempuan di porsinya ya. Maksudnya ya kalau memang ada oknum yang perempuan yang nggak menceritakan perempuan, ya lu kasih dengar aja. Nah, biar lu lebih respect. Tapi si perempuan pun yang direspectin, iya, mereka juga harus menempatkan dirinya sebagai perempuan. Cakep nih. Itu ya. Luar biasa. Ya jadi jelas ya semuanya ya. Gitu. Dosen yang ngomong. Aduh. Ini gue jadi pengen dengerin live-nya nih. Boleh gak Pak? Yang mana? Lagu yang ini nih, yang Salut Perempuan. Susah mainnya. Dah, gimana? Gue udah lupa mainnya. Apa yang bikin Bapak lupa? Aduh, Itulah mainnya. Lu dengerin aja lah pokoknya. Nanti kita dengerin deh. Tapi gue masih mau ngobrol lagi nih. Tadi kan satu lagi mana dia Fatira? ya itu, media Fatira gimana tuh? Ceritanya gimana? Gue kan belum pernah duet sama penyanyi cewek. Itu album gue sendiri. Belum pernah ya? Belum pernah, jadi akhirnya cari nama dan yang cocok semuanya yang Nadia. Jadi gue kabarin Nadia, dia dengar lagunya dia suka, akhirnya recording, rilis. Dia juga tertarik gitu kan ya, untuk nyanyiin lagu awalnya. Cerita tentang apa nih kalau awalnya? Awalnya biasa aja, tapi lama-lama jadi gak biasa. Emang gitu liriknya? Emang gitu? Awal coba. Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tapi biasa melihatmu. Gitu. Jangan gitu. Udah gitu. Gue lagi enak tiba-tiba lu sebelah gue laki masalahnya man. Kasarnya itu udah mau klimaks patahin aduh bang gimana bang? Lanjut dulu lah bang. Tapi sebelum gue nyanyi lagu ini, jadi gue mau ceritain awalnya ini beneran true story lah. Jadi waktu itu
teman-teman SMP ceritanya mau reuni. Reuni SMP dan pastilah ya kalau di kumpulan SMP ini pasti ada yang aktif lah, yang ngumpul, kita jadi panitia, macam gitu. Terus ada satu cewek yang waktu itu masih single, sementara yang lain udah pada nikah gitu. Ada beberapa cowok yang masih jomblo, akhirnya ada 5 orang tuh suka sama si cewek. I see. Nah, terus ada satu orang yang face-nya kayak lu. Yang kayak gue, kayak Koreaan gini. Korea gitu. Iya. Pokoknya Korea utara banget lah. Terus gue tanya, gue panggilnya Tobel kan. Dan kayaknya energinya gede banget sama cewek itu. Sudah. Lu kenapa sih lu bisa suka sama si Melanie? Melanie. Terus dia bilang, awalnya gue biasa aja, tapi lama-lama jadi nggak biasa. Itu langsung nempel di kepala gue, terus gue pulang langsung jadi dituangkan dalam bentuk nada. Ya awalnya biasa, tapi lama-lama jadi lebih biasa. Pilihanmu awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah. Jika di dekatmu awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kamu tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalan setiap hari bersama. Oh, lalu ku jadi suka. Aduh. Awalnya biasa, ya kan biasa gitu, awalnya biasa aja lah. Tapi lama-lama jadi itu. Dan itu temen gue yang berjasa memberikan energinya ke gue, terus gue serap energinya jadi lagu. Jadi dan dua-duanya tahu. Apa? Dan akhirnya dua-duanya tahu. Akhirnya si Melanie-nya tahu, si Nobelnya juga. Wah cakep, terus akhirnya mereka apa? Enggak jadian. Pokoknya nggak happy ending gitu. Belum dono lah. Gila, kira itu langsung jadian gitu happy ending. Ternyata malah jadi at least mereka saling mengetahui bahwa mereka tuh saling jatuh cinta. Terus saling jatuh cinta bukan berarti akan bersatu juga. Wah ini bisa jadi aku nih. Oke, jadi awalnya ini adalah satu lagu yang awalnya bukan jadi awalnya lagi berawal dari sebuah cerita. Nah itu dituangkan dalam bentuk nada gitu. Kalau seorang Sandy Canister tuh kalau bikin lagu butuh mood yang kayak gimana sih? Maksud gue, kalau tadi kan lu dapat kasar, dapat ilham lah. Tiba-tiba lu dituangkan menjadi lirik, menjadi notasi, dan akhirnya jadi lagu. Mostly lu gimana sih? Kalau lu ada ritual tertentu nggak untuk bikin lagu? Nggak ada. Misal lu mesti kemana gitu? Udah lewat fase itu lah. Itu udah lewat ya? Pokoknya gue, ya maksudnya gini, even industri musiknya udah habis atau udah mati, gue tetap akan bikin lagu karena memang it's your blood ya? Ya emang bisa cerita lewat lagu dan senang kalau bisa meng-capture cerita yang gue alami atau cerita yang orang alami yang kaitannya sama gue. Misalnya lu cerita ke gue, lu temen gue, lu cerita, terus gue bisa meng-capture itu jadi sebuah lagu tuh kebahagiaan yang nggak bisa diukur lah buat gue. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi orang maksudnya, ya gue bikin apa aja. Ini apaan sih? Enggak, tadi tuh Lu pikir deh, keterlaluan. Dibikin film Jaka Sembung lu. Oke, beneran tajuk lu. Oke, tapi emang menarik ya. Jadi ngobrol dengan seorang Sandy Canister ini adalah dalam gitu. Jadi banyak filosofi, banyak cerita-cerita yang kalau digali ini nggak cukup sejam sini. Sampai jam 6 gitu nih. tujuan. Wah, malah nambah sejam. Oke, ini adalah awalnya tadi udah dibawain, nanti kita dengerin juga mungkin ya versi untuk albumnya. Terus juga untuk produksi album ini sendiri, diproduksi sendiri sama Sandy Canister, dibawa label Weekend Music, dan ini punya Bang Sandy sendiri. Rumah gue sendiri lah. Rumah sendiri lah. Kalau udah ada di label kan security-nya? kayak, nah itu. Lo ada kembaran kan? Kembaran lo lah, lo tetap di sini. Iya. Gua di sini. Kembaran lo ya. Sama aja bohong ya. Nah ini oke. Jadi ini Itu di rumah sendiri lah. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Emang harus punya rumah. Terus ya udah jadi kalau mau ngapain ya.
Gimana tadi Bang? Mau apa? Kalau mau ngapa-ngapain kan enak. Nah, itu ambigu Mau nih. ngapa-ngapain? Kalau di rumah sendiri, kan kalau mau ngapa-ngapain enak. Setuju kan lo? Setuju banget. Panas ya bos. Oke. Sekarang kita mau dengerin Salut perempuan. Salut Perempuan, boleh? Jangan susah lah mainnya. Maksudnya dengerin dulu lagunya. Oh dengerin lagunya. Oke. Boleh. Kalau kamu mau nanya boleh, yang mau telepon juga boleh. Bang, sorry bro, itu apa tuh namanya? Tap. Coba kita lihat. Tap nggak ada. Nah, gitu. Oke, lu kalau ngeliat temen gue yang satu ini kayak tahun 9 bulan ya. Kayak zamannya siapa? Anak. Andi Liani, almarhum. Almarhum. Oke. Nah, kita masih tunggu, mungkin ada yang mau tanya boleh. Ini ada Nindi. Halo, selamat siang. Saya Nindi dari Jakarta. Mau nanya soal album Mas Sandy. Apa ada lagu yang di recycling dari album sebelumnya? Nggak ada. Gimana tadi? Nggak ada. Jadi gue nggak merecycle lagu-lagu yang dulu yang udah pernah rilis. Misalnya kayak Sabtu Minggu gue recycle lagi, enggak. Oke. Enggak. Jadi emang lagu baru semua. Terus ada 9 lagu, mudah-mudahan udah denger semua. Terus emang gak ada lah pokoknya. Oke, ini ada telepon juga, boleh diangkat? Kayaknya. Ini mesti colokin dulu ya? Wah, gue lupa lagi. Nyampe gak colokannya? Coba. Sabar dong, di sini pengen telepon katanya gak apa-apa. Mau tanya-tanya katanya. Nih bang, langsung aja gak apa-apa. Ada colokannya kan? Di sini. Oke, kejauhan nih colokan. Coba boleh colokannya ke situ aja. Oke, Miss Indah sebentar ya. Miss Indah ini salah satu fans beratnya seorang Sandy Canister. Terima kasih. Iya, oke. Halo? Iya, halo. Hai, Miss Indah. Aku ini lagi driving ya, lagi di jalan dan tadi dengerin Sandy Canister, ya ampun, ketika tadi suka hujan dan pas lagi live yang lagu pertama tadi dibawain ya, telepon aku. Terus jadi pengen telepon orang gitu. Ya, terus aduh suaranya kenapa sih enak banget, ya ampun. Makasih, Mbak. Diwakilin. Kenapa sih suaranya enak banget? Halo? Yes. Pokoknya udah pas banget ya, dan suaranya yang enak jadi tinggal studio karena keluarnya. Terima kasih. Clear. Ini enak banget sih. Ya, Yusuf ya, aku telepon karena belum nyampe studio nih. Thank you. Thank you, Miss Indah. Hati-hati. Yes. Bye. Hujan di daerah mana dia? Kalau di kita panas begini ya? Aneh juga ya? Mencurigakan sih. Mencurigakan. Oke. Sekarang kita mau dengerin satu lagu dari Sandy Canister, satu lagu aja, habis itu kita balik lagi. Kita mau dengerin lagu yang lainnya dari seorang Sandy Canister. Ini adalah berjudul Salut Perempuan. Masih ada Sandy Canister? Udah naik belum tuh mic gue? Udah? Oke lah kalau gitu. Dan kita masih ngobrolin album Hello. Dan tadi seperti yang gue udah infoin bahwa ini selain dalam bentuk digital, terus juga ini ada CD, ada kaset juga. Dan salah satu alasannya adalah untuk reminder. Jadi kayak orang-orang dibikin generasi milenial itu tadi kan juga dari tahun berapa ya? Hitungan milenial itu nggak harus yang muda-muda. Maksud gue nggak harus yang lahir di tahun 2000-an ya? 80-an milenial berarti. Berarti 80 awal tuh milenial. kalau 90-an kayak gue ini milenial dong. Lu 90-an tuh bohong banget. Biasa, saya 19. Hah? 9 lah ya. Kurang satu doang. Itu salah satu firman. Tapi depannya 18 kan? 18, 99. Setuju. Ini dalam bentuk kaset, meskipun orang sekarang udah jarang. Nah tadi gue tuh sebenarnya mau nanya tentang ini, kemarin kan peringatan Hari Musik Nasional. Yes. Ada banyak hal yang ternyata setelah gue tanyain ke teman-teman pengamat musik kemarin tuh banyak lah yang udah kita kontak ya, termasuk MD Hard Rock FM misalnya gitu. Apa di sini mah dibikin radio lagi? Boleh nggak? Kalau di radio ini boleh. Radio lah ya, boleh. Nah, ada tuh Mbak Prita. Nah, Mbak Prita betul. Nah itu banyak harapan juga kan. Terus juga dari arranger, terus juga dari ya banyak lah dari teman-teman label, musisi juga.
Nah kira-kira kalau dari seorang Sandy Kanister sendiri, harapannya gimana nih? Dan kira-kira sampai saat ini apakah sudah terjadi perubahan yang signifikan dalam bentuk-bentuk regulasinya lah, apalah gue nggak paham juga sih. Iya. Panjang sih sebenarnya. Apa bang? Bagaimana ya? Panjang banget sih. Gimana? Dan kompleks lah sebenarnya. Tapi prinsipnya buat teman-teman musisi di seluruh Indonesia, yang pasti senimannya harus tetap berkarya apapun yang terjadi. Betul. Karena takdir hidup lo tuh sebagai seniman. Jadi kalau lo takdirnya seniman dengan punya bakat, terus lo akhirnya memutuskan untuk hidup di musik, berarti apapun yang terjadi lo tetap harus berkarya. Ya. Nah, itu poin yang paling pertama dan yang paling penting menurut gue. Terus gimana dengan industrinya? Ya udah, kita sama-sama harus satu suara, kita harus sama-sama support satu sama lain, supaya bukan hanya jadi kata-kata ekosistem itu bukan cuma jadi retorika doang gitu, bukan jadi kata-kata doang, tapi itu emang harus diwujudin bareng-bareng gitu, sehingga generasi kita ini bisa ngasih legacy sama bisa ngasih warisan sama adik-adik kita gitu, bahkan nanti cucu-cucu kita gitu yang akan meneruskan kesenian di Indonesia. Jadi dan yang terakhir gitu, momentum Hari Musik Indonesia tuh menurut gue, lu sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia, yang menghirup udara, air dan sebagainya, itu lu emang harus menjadi musisi yang punya jati dirinya Indonesia, yang punya yang punya kecintaan terhadap apapun yang berbau Indonesia. Jadi 3 hal itu sih menurut gue penting gitu. Lu tetap harus berkarya, terus kita bersatu suara, berkolaborasi, saling support gitu. Dan yang ketiga, jati diri lu nggak boleh hilang, karena mau tidak mau kalau bahasa ini tuh serangan atau gempuran budaya asing yang masuk ke Indonesia itu kan nggak bisa kita filter. Nggak bisa. Ya, contohnya ya Korean Wave, gelombangnya Korea gitu. Ya kita sebagai orang yang ada di industri musik maupun teman-teman yang support musik, misalnya kayak The Hills Radio adalah salah satu partner kita, salah satu sahabatnya seniman gitu. Jadi gimana caranya ya kita tetap punya warna, punya kekuatan, punya value, punya nilai gitu buat musik Indonesia sendiri, buat penikmatnya. Jadi jangan sampai kita akhirnya dijajah gitu lewat seni. Itu baru Korea gitu, belum yang lain gitu. Dan yang harus kita sadari adalah bahwa musik yang datangnya dari luar itu sebagai referensi aja, bukan lu harus jadi seperti mereka. Itu jadi referensi, terus referensinya positif ya lo ambil buat men-trigger, jadikan sebagai inspirasi dan lain sebagainya buat karya yang akan lu buat di Indonesia. Benar. Jadi bolehlah ada gempuran dari luar ya, dari K-pop ya kan, yang kayak gitu kan. Terus sama kayak dulu British misalnya, terus Oasis dan sebagainya. Ya misalnya, terus atau ya dulu kan British Invasion tuh juga bikin demam di mana-mana gitu. Terus sekarang Korean Wave, K-pop misalnya gitu. Ya buat kita yang ada di musik dan circle yang support musik itu memang tetap harus menjaga supaya kita punya jati diri. Kalau enggak, bahayanya adalah 20 atau 30 tahun mendatang kita nggak bisa jamin, kita nggak bisa jaga, terus mereka bahkan mungkin nggak tahu lagu-lagu itu. Itu bahaya banget sih. Bahaya, maksudnya bahaya banget itu, dan kita nggak dapet apa-apa akhirnya. Benar. Kita jadi orang lain, terus kita nggak dapet apa-apa juga. Jadi kan waktu itu juga sempet tuh tahun berapa ya, jadi gempuran musik asing waktu itu, musik di situ, akhirnya di radio tuh jarang banget putar lagu Indonesia. Iya. Sempet kan? Iya. Nah kita kan ngerinya jangan sampai ini terjadi. Ada fase tuh di mana radio itu hampir 85% lah. Yes. RP-nya lagu bule. Ya. Tapi itu sayangnya ya balik kan ke kesadaran sama ya udah kita berkolaborasi, gimana caranya itu harus disupport. Jadi ini juga masalah kreativitas ya. Kalau kita dapat gempuran, tapi kita juga bisa lebih kreatif lagi. Makanya gue taruh Trigger. Makanya tadi gue taruh nomor 1. Bener. Ya lu sebagai seniman lu tetap berkarya apapun. 1 berkarya. Ya.
Sendikanistar. Terus yang kedua adalah berkolaborasi di sini bukan hanya seniman sama seniman, tapi ya seniman sama ya stakeholder aspek ya apapun gitu, aspek yang ada di industri musik sendiri. Saling support kan yang kedua. Dan yang ketiga ya tetap harus mengedepankan kita sebagai seniman musik Indonesia. Karena lu sejago-jagonya main blues, lu nggak bakal dianggap sebagai drill blues heroes misalnya di Amerika. Nggak bisa, itu udah budaya mereka. Sama seperti misalnya angklung Mang Ujo gitu, bule jago main angklung tetap angklung punya kita. Iya. Darahnya beda ya. Culture gitu. Jadi culture, yes. Jadi ya yang ketiga itu memang harus tetap dijaga. Lu harus punya jati diri. Jadi ya kita harus bangga. Harus bangga. Tapi gue setuju banget sih sama kata-kata lo, ekosistemnya dijaga. Artinya semua elemen di dalamnya juga harus mendukung dong. Bukan cuma musisinya. Musisi tetap harus berkarya, benar nggak sih? Dengan sekreatif mungkin, semaksimal mungkin. Karyanya harus bagus. Terus juga apa ya namanya, penunjangnya, industrinya. Karena kan ya si penunjangnya ini kan juga hidup di industrinya. Betul. Mendapatkan manfaat positif di sini. Jadi yang kedua itu buat taruh kedua karena memang itu jadi poin penting. Poin penting ya. Yes, itu harus didukung juga. Terus jangan lupa penikmat musik juga kita nggak bilang tolonglah diberikan, tapi sih hargai itu kata lu. Karena memang akhirnya akhirnya gitu tanpa harus diminta bahwa lagu yang enak itu akan ada di hati orang-orang yang menghargai karya. Jadi kita sama-sama jaga supaya kita nggak kecolongan gitu aja. Nah itu dia ya. Kita sama-sama jaga supaya kita nggak kecolongan. Makanya seorang Sandy Canister nggak akan pernah berhenti berkarya dan akan terus melahirkan karya-karya yang memorable. Nggak cuma one hit wonder terus hilang gitu ya, tapi juga diingat. Loh boleh dong itunya iPad dong. Kayaknya ada, coba kita cek lagi ya. Karena kita punya hadiah nih buat The Healers ya, yang bertanya nanti ada dua itu ya, dua aja kalau pengen kita bagiin ya, karena aku pengen juga gitu. Ini hilang satu, siapa yang ngambil nih? Ini ada, halo apa kabar? Saya Uji di Depok. Mas Andi, kemana aja? Aku dengerin Mas Andi Canister dari zaman masih sekolah. Lagunya enak-enak, apalagi yang telepon aku dan 1 minggu. Ini berarti dia lah tahun 80-an, tahun 2008 nih. Iya, Iya dong, 2008an. Thank you buat Uji di Depok ya. Ji, salam kenal Ji, terima kasih. Gue gak kemana-mana, tetap ada. Cuma mungkin nggak konsisten aja. Nggak konsisten sama kan industri gila kan. Nggak konsisten untuk rilis. Untuk rilis. Ya, terus yang kedua ya waktu itu energinya banyak di belakang layar. Oh iya, mesin ya. Ya. Di ngerjain banyak penyanyi. Siapa aja sih Bang yang pernah lu kerjain banyak? Yang terakhir Ashira, oke. Terus Ashira atau Asila? Ashira. Ya. Nah itu udah yang maksud gue udahlah terakhir tuh karena harus fokus buat karya gue sendiri. Jadi di sini udah bikin buat gue sendiri. Oke. Nah kita harapkan semoga Bang Sandy Canister juga akan terus berkarya. Amin. Dan jadinya industri musik di Indonesia juga nggak akan, itu tadi benar ya, nggak boleh kehilangan jati diri. Indonesianya harus terasa. Kalau dengerin lagu-lagunya seorang Sandy Canister kan Indonesia banget. Meskipun sebenarnya lu ada influence, John Mayer atau John Mayer benar, di semua gue denger sih sebenarnya. Oke, tapi mostly yang paling menginfluence itu nggak ada ya. Beatles ya hampir semua tahu lagunya. Tapi nggak jadi Beatles juga gitu ya, udah semuanya itu yang enak gitu. Jadi karena itu kan itu ya gitu. Dangdut gue dengerin, telepon aku itu referensinya dari dangdut. serius dari 135 juta. Oh, Bang Haji Roma. Oke. Ya, gara-gara gue ngeliat bahwa Bang Haji jago banget bikin lagunya. Iya. Memasukkan angka dalam lagu tuh nggak gampang. Nggak gampang. Terus abis itu gue liat hampir semuanya udah bikin kan. Lagu anak-anak udah ada 1 Oke. Terus RW5, RW3 lah. Gila, oke. Terus di Parabi kan? Yo, gue nggak tahu tapi lu tau nggak dia? Ya. Coba tolong kamu dia
habis ini Cici Paramida kita punya nggak? Hah? Nggak connect. Aduh, kacau. Si ngerokok ini biasanya. Lanjut Bang. Terus ya gue di pop kayaknya belum ada lagu yang memasukkan unsur-unsur tadi. ya angka ke dalam Angka, lagu. ya. Ya udah jadi telepon aku. Ya itu tuh butuh kejeniusan ternyata ya. Ya nggak jenius juga sih ya. Maksudnya? Bisa aja. Butuh kepekaan aja. Ternyata nggak mudah ya gampang. Tapi lu kan bisa masukin di telepon aku dong. Iya, Gimana akhirnya- kan gimana dikit Bang? 1, 2, coba gimana? Telepon aku 777 enam kali. Cakep banget bro. 7276 kali. Gue yakin ini Sina yang di jalan masih bikin gue gini kayak enak banget. Langsung keluar klimaks loh. Oke lanjut. Oke. Siang-siang masalah ngomongnya, nggak mendung Kalau udah. kita nggak malam sih. Itu kalau malam, oh, Wah, enak banget. seru nih. Tapi nggak fokus gua kalau posisi gua di sini. Lihat itu kan Kalau pagi lu bang di sini enak. bahaya. Waduh. Nasi itu kan bahaya. Kasih udah berapa? Oke kalau gitu. Wah kita senang banget kalau ada kabel sedikit. Kita sedang coba atasi apa yang terjadi. Iya pasti ya beras. Semua ini. Oke, Bang, ini udah hampir 1 jam nih. Tapi Yes. ngobrol sama lu gua dapat banyak Space ya. ya, banyak pertanyaan lah. Ya, oke. Kayak Dan tadi itu terus positif ya. positif banget dong. Dan lu bilang kan harus terus berkarya itu kan juga motivasi dong buat. Dan itu kan bukan hanya berlaku untuk seniman musik, semuanya. Jadi lo yang suka krian, suka melukis, suka acting dan lain sebagainya gitu. Atau untuk pengusaha gitu, lo ya tetap harus berkarya, menghasilkan sesuatu. Kalau pengusaha mungkin menghasilkan produk, ya, kalau seniman menghasilkan lagu, menghasilkan karya. Ini sebenarnya universal ya. Yes. Bisa diterapkan di semua lini kehidupan. Nice. Tidak hanya di dunia musik. Amin. Cakep nih. Merdeka. Oke, Bang. Gue pengen ngobrol sama lu banyak, tapi berhubung waktunya. Tapi ini seru banget nih untuk kamu yang mau beli. Ini ada di toko-toko CD? Masih ada ya? Ada. Toko CD masih buka ya? Ada. Maksudnya bisa hubungin namanya toko weekend. Toko Weekend. Ada di mana nih Bang? Maksudnya Instagram. online? Online. Oh Instagram. Boleh. Tapi lo simpan di toko-toko juga ada nggak sih? Ada beberapa. Ada beberapa ya. Ini bisa kamu cari juga atau tadi ke toko Weekend. Ya, bisa yang pengen beli dalam bentuk fisik CD ini kan masih sekarang sih udah terhitung lumayan langka sih. Bukan langka sih maksudnya orang kayaknya Ya, nggak rare semua lah, nggak semua. Nggak semua ya. Tapi yang kaset langka sih itu harus gue bilang. Gila sih padarannya. Ya. Oke. Jadi setelah rilis album Colorbox tahun 2012, sekarang balik lagi di album Hello. Yes, ada 9 lagu, 4 lagu baru, 5 lagu udah dirilis sebelumnya sebagai single, tapi bukan recycle. Bukan ya, ini takutnya orang salah paham apakah lagu yang di-recycle, enggak ya? Oke kalau gitu. Mang, mungkin for the last mungkin ada yang pengen lu sampaikan dulu nih buat The Healers. Yang pasti buat The Hills Radio terima kasih Sama-sama. buat supportnya. Gitu. Walaupun gua agak berubah, biasanya ngeliat gedung gitu kan. Kalau di sini Sekarang ngeliat gedung. ada, kalau pagi gunung ada juga. Masuk banget untuk awan-awan kalau jam segini. Kembar nggak sih gunung? Kan ada gunung gede gitu kan, gede Pangrango, ada gunung Iya. Salak kan. Iya Pak. Ya. Berarti Ini ada gunung gunung mana nih? Nah, itu dia. Itu dia. Ada di sini gunung saya. Ada aja. Oke kalau gitu, yes baby. Kita bakal dengerin sama-sama. Ini dia Sandy Canister. Kalau Sandy masih. Sandy Canister gitu. Sandy Canister. Lagunya apa nih bang? Hello. Hello dong. Hello. Oke kalau gitu ya. Sekalian gue juga harus mungkin Bang Sandy juga harus pamit di sini. Thank you. And this one is Sandy Canister dengan Hello.
Saat pejamkan mata, ku melihat dirimu. Saat tubuh terjaga, ku ingin ada dirimu di sini. Lemah syarafku ingatkanmu, kelumih tak bermakna. Hello, kau di mana? Aku di sini, masih di tempat biasa, menunggumu dalam sepi, berharap engkau kembali. Aku rindu tak berdaya. Rasa semakin dalam, pilu ini padamu. Rasa semakin berat, rindu ini padamu, padamu. Lemah syarafku ingatkanmu, kelumih tak bermakna. Hello, kau di mana? Aku di sini, masih di tempat biasa, menunggumu dalam sepi, berharap engkau kembali. Aku rindu tak berdaya. Hello, kau di mana? Aku di sini, masih di tempat biasa, menunggu dalam sepi, berharap engkau kembali. Aku rindu tak berdaya. Hello, kau di mana? Aku di sini, masih di tempat biasa, menunggu dalam sepi, berharap engkau kembali. Aku rindu tak berdaya. Sandi Canister. Sampai ketemu di album, di single berikutnya, tetap berkarya di musik Indonesia. Thank you, Bang. Thank you. Stay tuned. Omnium, The Hills.